Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, saya ingin menanyakan pendapat Bapak mengenai beberapa kasus, dan video ini direkam untuk keperluan pendidikan guru kita Pak. Ya, Nanti Bapak memberikan tanggapannya ya. ya. Dan kasusnya saya bacakan. Bapak sebagai kepala sekolah di SMA 39, Pak Dodi adalah seorang guru matematika di sekolah yang Bapak pimpin. Dia adalah guru yang kompeten dan memiliki semangat belajar yang tinggi. Dia menguasai bidang yang diajarkan dan metode mengajarnya juga mudah dimengerti oleh murid-murid. Namun, ia memiliki beberapa masalah dalam pengendalian emosi dan pengelolaan waktu. Beberapa kali Bapak mendapatkan keluhan baik dari murid-murid maupun orang tua murid bahwa Pak Dodi kerap marah-marah pada murid-muridnya ketika ia kecewa pada sikap atau kinerja murid. Bapak telah menyampaikan keluhan-keluhan tersebut pada Pak Dodi dan membimbingnya untuk memperbaikinya. Pak Dodi juga kerap kali terlambat dalam menyelesaikan tanggung jawabnya, seperti membuat RPP, soal ujian, dan juga mengisi nilai rapor. Kejadian terakhir, Pak Dodi terbukti memanipulasi laporan keuangan panitia kegiatan studi tour ke Jogja, di mana ia menjadi bendaharanya. Akhirnya di akhir tahun ajaran, Bapak memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak Pak Dodi lagi. Pak Dodi dapat menerima keputusan Bapak tadi. Dia segera mencari pekerjaan baru dengan melamar ke beberapa sekolah. Pak Dodi juga secara personal meminta Bapak untuk memberikan rekomendasi bila ada sekolah yang memintanya. Bapak pun mengiyakan. Pada suatu hari, Bapak mendapat email dari sekolah yang lain, dari SDM-nya, SMA Cahaya Hati, yang meminta Bapak mengisi rekomendasi mengenai kinerja Pak Dodi tadi. Nah, sehubungan dengan itu, di formulir itu ada beberapa pertanyaan tentang pengendalian emosi, pengelolaan waktu, dan tentang integritas. Bapak paham betul bahwa jika Bapak mengisi itu sebenar-benarnya, maka Pak Dodi pasti tidak akan diterima. Padahal sekolah tersebut sekolah yang bagus gitu. Tapi sebagai kepala keluarga juga, Pak Dodi kan istrinya tidak bekerja dan memiliki 3 anak yang masih kecil-kecil. Pak Dodi sangat membutuhkan pekerjaan tersebut. Nah, pertanyaannya adalah apa yang akan Bapak lakukan? Apakah Bapak akan mengisi form tadi dengan apa adanya, atau akan membuat sedikit lebih baik dari fakta yang terjadi? Apa yang akan menjadi pertimbangan Bapak untuk melakukan hal tersebut? Baik. Kalau menanggapi tentang kasus tersebut, tentu ini juga memang dilematis. Satu sisi dari sisi kinerja, Pak Dodi ini memang kurang baik. Tapi dari sisi sosial, saya juga ingin membantu ya kepada Dodi agar dia bisa bekerja. Karena memang kita berharap manusia itu sifatnya berubah kan gitu. Hanya saja kalau misalnya harus mengisi rekomendasi secara jujur, pasti juga tidak diterima kan? Tidak diterima karena memang hal-hal yang kurang baik dilakukan oleh Pak Dodi semasa di sekolah kami kan gitu. Nah, paling yang saya sampaikan kepada pihak sekolah yang akan menerima Pak Dodi, ya saya coba bantu Pak Dodi, tapi satu sisi juga saya harus menjelaskan sebagian kebaikan-kebaikan, potensi-potensi Pak Dodi juga gitu, dan sebagian hal-hal yang memang kurang baik juga. Hanya saja mungkin itu sebagai masukan saja supaya bisa ada langkah-langkah dari kepala sekolah yang akan menerima agar dia juga bisa membimbing. Itu sisi itu dilematis kan gitu ya. Tapi jika Bapak berkata jujur pasti tidak diterima. Iya, kalau berkata jujur makanya tidak diterima gitu kan. Jadi Bapak berdiri untuk membaguskan. Jadi saya hanya menyampaikan bahwa ada sisi baiknya, ada sisi kurang baiknya. Nah, dari sisi kurang baiknya ini mudah-mudahan jadi catatan buat sekolah calon penerima untuk bisa mungkin selama dengan saya gagal gitu, mungkin saja dengan sekolah yang baru karena mungkin Pak Dedi sangat membutuhkan cara berpikirnya jadi berubah gitu kan.
cara berpikir Pak Dodi, mungkin kalau saya melakukan hal yang sama di sekolah yang baru ini, nasib saya mungkin untuk kedua kalinya ya dikeluarkan. Kan itu kan manusiawi memang ya. Kemarin bisa berbuat salah, tapi belum tentu besok dan yang akan datang dia melakukan hal yang salah. Kan itu. Kan seperti itu ya. Tapi potensinya memang kan ada tadi ya, potensinya dia ada. Ini disayangkan kalau potensinya juga tidak dikembangkan. Gitu. Jadi kalau saya hanya menyampaikan hal-hal negatifnya, tentu tidak diterima. Tapi kan manusia itu ada sisi baiknya, ada sisi kurang baiknya. Saya sampaikan sisi kurang baiknya, tapi dengan harapan juga ini menjadi balance gitu kan, menjadi balance. Dan saya berharap mudah-mudahan pihak sekolah yang akan menerima dia mencari langkah terbaik supaya potensi yang baiknya bisa diakomodir, sementara potensi tidak baiknya bisa diperbaiki. Maksud saya ke sana. Memang ini sulit, sulit gitu. Jadi Bapak memilih berkata tentang emosi, pengelolaan waktu dan integritasnya secara jujur. Ya, betul. Yang potensi baiknya Bapak utarakan juga. Gitu. Nanti tinggal pihak sekolah memilih lah ya. Ada pilihannya di sekolah mungkin. Nanti pertimbangannya di sekolah apakah memang dia lebih baiknya lebih banyak atau memang kurang baiknya lebih banyak kan gitu. Jadi kalau seperti itu berarti ada kemungkinan Pak Dodi tidak diterima dan juga nggak apa-apa. Tapi kalau Bapak berbicara seperti itu dengan misalkan yang jeleknya kan tadi diutarakan, yang bagus juga diutarakan, kan jadi nanti pertimbangannya ke sekolah yang lain. Iya. Kalau misalkan dengan kejujuran Bapak tadi itu Pak Dodi jadi tidak diterima, jadi tidak apa-apa gitu dengan kan tadi kan gitu berkata jujur. Ya, emang sih kalau memang Pak Dodi dia berniat baik dan ingin memperbaiki, mestinya dia juga selain minta rekomendasi juga ada proposal yang bisa dipertanggungjawabkan oleh Bapak. Misalkan saya tidak akan mengulangi lagi Pak, saya sudah kapok dan sebagainya. Ya kan gitu kan, mungkin itu menjadi pertimbangan kami untuk tidak secara jujur menyampaikan. Taruhlah anggapan itu menjadi sebuah apa sih ya, sebuah jaminan gitu kan, jaminan. Tapi kalau hanya Pak Dodi cuma minta, tapi itu kan dari pihak sekolah ya, dari pihak sekolah. Ya mau dibuat apa gitu kan ya. Gitu. Kami juga nanti khawatir di belakang hari ketika kami tidak jujur, kami membuat sebuah rekomendasi yang tidak valid gitu kan. Itu juga membahayakan bagi sekolah yang baru. Mungkin sekolah yang baru akan mendapatkan hal yang sama dengan sekolah baru. Pertimbangan Bapak mengambil keputusan ini apa karena kasihan kepada Dodinya, apa karena aturan atau karena demi kemaslahatan? Kalau tadi saya memberikan dua kategori tadi, sebenarnya sisi ingin membantu Pak Dodi iya, karena saya sampaikan tadi kebaikannya, kepeduliannya. Kemudian sisi ingin membantu pihak sekolah yang akan menerima, saya berkata jujur supaya apa? Supaya pihak penerima tidak ada istilah membeli kucing di dalam karung kan gitu. Nah itu kan ini. Kemudian ya kalau misalkan calon penerimanya dia berpikir ini juga kan berarti sama punya kepentingan juga ya, punya kepentingan. Saya nanti berat kemana nih? Apakah saya lihat potensinya yang luar biasa, kemudian ada sisi kurang baiknya, mungkin yang kurang baiknya bisa saya perbaiki, kan tadi ya kembalinya bisa saja kemarin berbuat sedemikian itu ada hal-hal lain ya, faktor penyebabnya karena kepepet dan sebagainya, mungkin seperti itu gitu. Berarti balance pengambilan keputusannya berarti bukan karena terlalu peduli juga bukan karena terlalu kalau terlalu peduli mungkin hal-hal jelek saya tidak akan sampaikan ya gitu, karena sangat pedulinya. Saya juga harus menjaga integritas saya kan dalam menyampaikan sebuah fakta kan gitu ya. Jadi mungkin dengan menyampaikan mungkin ya saya menyampaikan kebaikan Pak Dodi, kelebihan Pak Dodi, mudah-mudahan ini menjadi pertimbangan. Dan saya tidak akan disalahkan ketika Pak Dodi ternyata tidak berubah, karena hal-hal yang negatifnya pun sudah saya sampaikan. Berarti ini menurut saya ini teori baru Pak Sekor, itu berarti ada balancing antara pengambilan keputusan kepedulian dengan
tadi rule ya berarti Iya, iya. rule and thinking and care and thinking itu berarti Bapak mah sudah ada di tengah, berarti bisa menyeimbangkan ya. Ya, kira-kira memang kalau saya juga di organisasi kadang saya harus berbuat seperti itu gitu kan ya. Seperti itu, satu sisi ingin membantu, tapi hal lain juga jangan sampai nanti justru orang yang menjadi karyawan baru, menjadi staf baru, dia dirugikan. Tapi memang kesana juga harus ada tindak lanjut sebenarnya di follow up. Jadi saya harus mendatangi pihak sekolah, kalaupun dia misalkan ada ada tanggapan mau menerima, saya juga harus berbagi juga pengalaman agar yang saya tidak tuntas di sekolah itu mungkin bisa dituntaskan di sekolah itu gitu. Karena saya tetap menganggap manusia itu akan berubah gitu kan. Karena seseorang itu bisa melakukan sesuatu yang jelek itu mungkin ada faktor gitu kan. Ada faktor gitu. Nah itu menjadi pertimbangan. Ini hebat banget Pak. Justru saya baru menemukan di Bapak, tidak di teori gitu. Iya. Jadi bahan masukan. Saya juga nggak tahu ini makanya Itu bagus saya banget. lebih cenderung seperti itu kayaknya untuk menyikapi kasus seperti ini gitu kan. Gitu. Mungkin nanti Pak Dodi, mungkin saja Pak Dodi, aduh kenapa ya saya diterima gitu kan, mungkin ya dia satu saat kenapa sih saya kok diterima padahal saya itu jelek, tapi kenapa saya itu memberikan rekomendasinya yang bikin sekolah itu menerima saya gitu kan, apa ternyata dia itu selain menceritakan kejelekannya, kebagusannya diceritakan kan gitu ya. Ya kalau ibarat manusia gini kan tidak ada orang yang sempurna tidak berbuat dosa kan ya, tapi orang yang baik itu adalah orang yang dia berbuat salah, kemudian dia merasa, kemudian dia memperbanyak kebaikan. Itu kan kalau di dalam prakteknya, kalau ingin istilahnya digambarkan secara real, ibaratnya kalau misalkan di dalam gelas ini ada kotoran, ya katakan kotorannya itu 10% dari isi gelas itu kotoran, tapi kalau airnya misalkan 200%, misalkan 1 drum, kemudian dimasukkan ke gelas, nanti setelah 2 drum ini, ya kan, itu anggaplah kebaikan. Kira-kira ada nggak itu kotoran itu setelah air 2 drum itu masuk ke gelas? Kan tinggal yang bersihnya ya, karena kebaikan lebih banyak daripada kejelekannya. Itu Dalam keputusan seperti ini harus dipelajari langsung dari yang sudah berpengalaman. Ya. Saya belajar banyak dari Bapak. Ya, mudah-mudahan lah jawaban itu juga bisa kedua-duanya nanti Pak Dodi bisa berubah ketika dia merasa ditolong oleh saya, kemudian pihak sekolah yang menerima mudah-mudahan menerima Pak Dodi dengan Pak Dodi yang bukan lagi ketika waktu di saya. Izinnya gitu. Nah, ini seperti itu gitu. Jadi saya melihat ternyata betul waktu di saya dia seperti itu, ternyata orang benar berubah. Ketika di tempat lain ternyata dia tidak melakukan yang di tempat saya, kan bisa seperti itu. Baik Pak, saya terima kasih kepada Bapak dan sepenuhnya saya setuju dengan pendapat Bapak. Pendapat Bapak itu luar biasa, mengimbangi, dan saya belajar banyak gitu. Kan kalau di teori mah hanya seperti itu, tapi ternyata prakteknya ada pilihan lain ternyata. Iya. Terima kasih Pak. Iya. Sama-sama. Terima kasih. Iya.